Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat hari Minggu. Dan tentu kita masih berada dalam sukacita tahun baru 2025. Oleh sebab itu saya menyampaikan selamat kepada kita semua memasuki tahun yang baru, tahun rahmat dari Tuhan, tahun yang penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi pada hari-hari ke depan selama 1 tahun ini. Tetapi satu hal yang pasti Bapak Ibu Saudara-saudara, bahwa ada jaminan penyertaan Allah bagi kita semua. Mengapa kita yakin ada jaminan? Karena Allah yang kita imani, yang kita percayai dalam Yesus Kristus adalah Allah yang tetap sama kemarin, hari ini, dan untuk selama-lamanya. Amin. Ya. Kemudian yang kedua, Allah yang kita imani adalah Allah yang telah mendahului masa depan kita. Sehingga kemudian tentu kita yakin bahwa hidup ini berada dalam rancangan Allah yang penuh dengan damai sejahtera. Sehingga bagi orang Kristen hidup ini bukan sebuah kebetulan. Tetapi sebagaimana tertulis dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai dengan 14. Sebab aku ini Tuhan mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan masa depan dengan penuh harapan. Sehingga inilah yang menjadi kekuatan Bapak Ibu Saudara-saudara kita melangkah dalam kepastian penyertaan Allah di tahun baru ini. Tahun baru juga Bapak Ibu Saudara-saudara merupakan momen untuk kemudian kita mengevaluasi, dan juga ada istilah yang tren sekarang, membuat sebuah resolusi untuk kemudian di tahun ini kita menetapkan target-target dalam kehidupan kita sebagai pribadi, keluarga, dan juga dalam pelayanan. Karena memang hidup ini harus terus berkembang. Ya, kita tidak mau hidup ini statis, tetapi hidup ini berada dalam sebuah pertumbuhan. Begitu juga dengan spiritualitas kita sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, bagian Alkitab yang telah kita baca tadi berbicara tentang kisah di mana Yesus melakukan perjalanan pelayanannya dari Galilea dan juga sampai ke Nazaret. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tahu bahwa Nazaret adalah tempat Yesus dibesarkan. Ya, istilahnya ya Yesus pulang kampung lah. Sama dengan beberapa kita yang dalam rangka Natal dan Tahun Baru, ya pulkam, ya pulang ke kampung halaman. Karena memang kampung atau rumah kita dibesarkan adalah tempat yang selalu kita rindukan walaupun kita sudah jauh merantau, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, oleh sebab itu tema yang telah ditetapkan oleh Sinode GPIB adalah menghidupi kerahiman Allah. Ini sebuah istilah teologis yang tidak terlalu lazim, ya, bagi kita khususnya Protestan. Istilah kerahiman Allah ini sebenarnya juga merupakan tradisi Katolik yang disebut dengan devosi, yaitu kerahiman Allah adalah sebuah konsep di mana Allah menyatakan cinta kasih-Nya kepada dunia ini, kepada manusia. Nah, sehingga kemudian kedatangannya ke dunia ini, ya, kalau kita melihat dari karya penyelamatan Allah bagi dunia dan manusia, puncak dari kerahiman Allah itu ketika Ia menjadi sama dengan manusia, yang kemudian kita peringati melalui Natal dan terus sampai dengan kemudian kematian dan kebangkitannya. Yang inti dari seluruh rangkaian karya penyelamatan Allah itu adalah tidak lain untuk menyatakan cinta dan kasih Allah kepada dunia. Yang kemudian dalam ayat
18 ya dan juga 19 itu dinyatakan oleh Yesus ketika dia membaca kitab Nabi Yesaya, ya, yang kemudian itulah alasannya pada akhirnya Yesus ditolak di negerinya sendiri. Karena dengan berani dia mengatakan, akulah, sayalah yang akan menggenapi nats yang dikatakan dalam Yesaya. Dan inilah kemudian perikop ini sangat terkenal bagaimana kemudian Yesus ditolak di negeri sendiri. Yang kadang-kadang juga kisah ini kadang-kadang dilegitimasi ya oleh banyak orang. Ketika seseorang ditolak di negeri sendiri, dia katakan, jangankan saya, Yesus saja ditolak di negeri sendiri. Padahal konteksnya itu sedikit berbeda. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian Alkitab yang telah kita baca dari Lukas 4 ayat 16 sampai 20, ya, ketika Yesus berada di sinagoge di kampung halamannya, ini berbicara tentang sebuah nubuat yang telah disampaikan dalam kitab Yesaya, yang disebut dengan istilah teologisnya tahun rahmat Tuhan. Yang kemudian kalau di dalam perjanjian lama rujukan tahun rahmat Tuhan itu menunjuk yang kita sebut dengan tahun Yobel, ya, tahun Yobel, di mana tahun Yobel itu dikisahkan bahwa utang dihapuskan, budak dibebaskan, tanah dikembalikan, dan inilah simbol pembebasan, pemulihan total dari Allah. Yang kemudian Yesus memproklamirkan bahwa akulah, ya, Yesus Kristus yang melakukan itu. Sehingga itulah yang menjadi alasan sekali lagi ya orang-orang, ya, para imam-imam di bait Allah ketika Yesus membaca gulungan itu kemudian marah dan kemudian mengusir Yesus. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, sebagai orang yang percaya, kita sungguh yakin bahwa tahun rahmat yang telah dikumandangkan dalam bagian Alkitab kita tadi, ya, dalam ayat 18 sampai dengan ayat 19 itu telah digenapi oleh Yesus. Bahwa tuntas apa yang dikerjakan oleh Yesus, walaupun memang pembebasan yang dimaksud, ya, di sini adalah pembebasan yang lebih bersifat teologis dan spiritualitas. Nah, misalnya ketika Yesus berbicara tentang kabar baik kepada orang yang miskin. Nah, tentu makna teologis di sana adalah bahwa ini menjangkau mereka yang terpinggirkan, baik secara sosial, ekonomi maupun rohani. Ketika Yesus mengatakan ini kabar baik kepada orang miskin, tentu tidak serta-merta bahwa kemiskinan itu terhapus dan tanpa bekerja orang menerima sesuatu, tentu tidak. Nah, tetapi Bapak Ibu saudara-saudara, kabar baik yang dimaksud di sini adalah bahwa Allah melalui Roh Kudus-Nya akan menyertai setiap orang yang percaya kepadanya, memberikan hikmat, memberikan kesehatan untuk kemudian mereka bekerja dengan segala talenta, dengan segala potensi yang ada pada dirinya. Nah, ini juga kemudian mau mengingatkan bahwa kedatangan Yesus Kristus menghilangkan kemiskinan secara struktural. Kita tahu bersama bahwa pada zaman itu, ya, terjadi ketidakadilan di mana-mana. Orang miskin bukan karena mereka malas, tetapi ada intervensi, ya, dari pemerintah kekuasaan Romawi pada saat itu yang kemudian tidak memungkinkan orang-orang biasa bisa hidup, ya, dengan layak, tetapi orang-orang yang kuat, ya, penguasa-penguasa itulah yang menguasai. Dan itu makna yang pertama, kabar baik kepada orang yang miskin. Kemudian yang kedua, dikatakan di sana, ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Pembebasan kepada orang tertawan
Tentu Bapak Ibu Saudara-saudara, seperti saya katakan ini bukan hanya secara fisik, tetapi juga pembebasan dari dosa, rasa bersalah, dan ketakutan. Karena ya jujur harus kita akui bahwa untuk zaman kita sekarang kita sudah berada dalam alam ya kebebasan, apalagi dengan regulasi undang-undang kita di republik kita semakin hari semakin baik. Ya juga komitmen dari pemerintah yang baru, ya presiden dan wakil presiden yang baru, dan juga anggota-anggota legislatif untuk menjadikan Indonesia sebagai tempat moderasi beragama di mana setiap orang ya diberikan kebebasan untuk mengaktualisasikan iman percayanya, dan juga pembangunan gereja itu tidak lagi menjadi kendala bagi umat manusia. Nah, tetapi yang dimaksud pembebasan kepada orang tertawan adalah lebih pada bagaimana kita sebagai manusia masih ditawan oleh dosa-dosa kita. Baik dosa-dosa secara pribadi, dosa-dosa masa lampau, dosa-dosa komunal, keluarga, dan juga persekutuan kita. Kemudian ada rasa bersalah, ketakutan, dan lain sebagainya. Jadi pembebasan kepada orang tertawan yang dimaksudkan oleh Tuhan dalam konteks sekarang kalau kita mau menafsirkan adalah bagaimana tahun rahmat Tuhan, kerahiman Allah, cinta kasih Allah ini kemudian mengubah, membuat transformasi dalam kehidupan kita. Tadi malam saya memimpin Natal di salah satu sektor ya di Bukit Zaitun, sektor 13 Metro. Saya mengatakan bahwa peristiwa Natal adalah peristiwa di mana kemudian juga ada perjumpaan dengan Allah yang harus membawa transformasi dalam kehidupan kita. Kalau Natal hanya merupakan sebuah seremonial tahunan yang kita lakukan dengan biaya yang tidak murah ya Bapak Ibu Saudara-saudara, ya semua rindu untuk pakai baju baru, ya kue baru dan lain sebagainya, itu tidak mudah. Kalau hanya itu yang menjadi penekanan, maka menurut saya ini sesuatu yang pemborosan. Itu tidak apa-apa. Kita merayakan sukacita Natal tidak apa-apa, tetapi harus terjadi transformasi atau perubahan dalam kehidupan kita. Kita belajar dari dua kelompok. Ya, kalau kita bicara tentang Natal kan ada dua kelompok. Kalau tema kita sekarang itu gembala-gembala. Ya, kelompok yang mewakili kesederhanaan, ketulusan, dan pengorbanan. Karena gembala itu, gembala hewan adalah orang yang tulus. Ya, yang tidak pernah meminta balasan. Siapa kita gembala kambing mau kasih ucapan terima kasih? Tidak. Mengapa kemudian gembala-gembala dipakai sebagai kelompok yang pertama untuk menjumpai Yesus? Ini bicara tentang kesederhanaan, tentang ketulusan dan pengorbanan. Tetapi kita ingat juga bahwa peristiwa Natal ada kelompok yang kedua, yaitu para Majusi. Ya, orang Majus ini adalah orang-orang yang intelektual. Ya, jadi gembala adalah orang-orang yang sederhana. Ya, kemudian ada kaum intelektual, sarjana-sarjana, orang ahli-ahli bintang yang kemudian dikenan oleh Tuhan untuk menjumpai Yesus. Dan mereka dengan segala kekayaannya memberikan emas, kemenyan, dan mur. Artinya apa Bapak Ibu Saudara-saudara? Bahwa peristiwa Natal itu juga mau mengingatkan bahwa tidak hanya bicara tentang kesederhanaan, tidak bicara tentang ketulusan saja, tetapi juga merayakan Natal kita bersyukur dengan segala pengetahuan, dengan segala kekayaan yang Tuhan berikan. Dan catatan penting saya dari dua kelompok itu, yang pertama adalah orang Majus ketika mereka berjumpa dengan Yesus, mereka tidak kembali pada jalan yang lama, tetapi mencari jalan yang baru. Artinya bahwa Natal, perjumpaan dengan Yesus harus membawa perubahan hidup. Untuk kita hidup bukan pada jalan-jalan yang kemarin, tetapi jalan-jalan yang baru. Yang
penuh dengan sebuah resolusi, penuh dengan sebuah komitmen untuk saya harus hidup lebih baik daripada hari kemarin. Dan yang kedua, apa yang dikatakan dilakukan oleh gembala-gembala? Mereka tidak punya kemenyan emas dan mur. Karena mereka orang-orang yang sederhana. Tetapi ada satu hal yang mereka lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau kita baca dalam Lukas ya 2 ayat 17 kalau saya tidak keliru. Dikatakan setelah mereka berjumpa dengan Yesus, mereka memberitahukan kepada orang-orang tentang kabar itu. Apa makna teologisnya, Bapak Ibu Saudara-saudara? Ketika kita berjumpa dengan Natal, ketika kita merayakan Natal, itu berarti tidak hanya menjadi sukacita bagi kita, tetapi harus kita beritahukan, kabarkan tentang keselamatan itu kepada semua orang. Tentu tidak hanya melalui kata-kata, tetapi kabar sukacita yang paling efektif untuk pemberitaan Injil adalah melalui sikap, melalui karakter, melalui tingkah laku kita. Tingkah laku kita bisa berbicara tentang kita adalah anak Allah yang telah berjumpa dengan Sang Juru Selamat. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, mengapa saya menekankan ini? Karena kita masih berada pada semangat Natal. Sehingga semangat inilah yang kemudian mau mengarahkan kita di tahun yang baru ini. Untuk kemudian tidak kembali pada jalan yang lama. Ya, tahun 2024 dengan segala dinamikanya, dengan segala realitas, suka duka, gagal, sukses dan lain sebagainya, itu telah kita tutup menjadi lembaran yang lama. Kita belajar dari hal-hal yang mungkin gagal, tetapi kita mensyukuri hal-hal sukses bersama dengan Tuhan. Dan inilah kemudian menjadi evaluasi bagi Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua untuk kemudian melangkahkan kaki dalam kepastian ya untuk kita mengarungi kehidupan di tahun 2025 ini. Di awal saya mengatakan bahwa tahun ini penuh dengan misteri. Kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu saudara-saudara. Tapi satu keyakinan yang selalu harus kita jaga dalam hati kita, bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri dalam hidup ini. Penyertaan Allah kemudian tidak menafikan bahwa kita akan menemukan gelombang, badai dalam kehidupan ini. Percaya kepada Yesus, beriman kepada Allah tidak menafikan fakta bahwa bisa saja kita mengalami duka cita, kegagalan, air mata dan lain. Kita ditolak sama dengan Yesus ditolak di negerinya sendiri. Tetapi kegagalan, air mata, duka cita yang dialami oleh orang percaya, ya, itu berbeda dengan kegagalan duka cita yang dialami oleh orang-orang yang tidak mengandalkan Tuhan. Bedanya di mana? Bagi orang-orang yang mengandalkan Tuhan, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini, baik suka maupun duka, berada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Ini yang harus kita garis bawahi, Bapak Ibu saudara-saudara. Bisa saja kita gagal, walaupun kita sudah berupaya semaksimal mungkin. Bisa saja kemudian apa yang kita harapkan tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi yakinlah, kalau toh kita gagal, kalau kita berduka, kita dan lain sebagainya, itu berada dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kita tahu bahwa rencana Tuhan itu tidak pernah gagal. Dan ia memberikan sesuatu yang luar biasa, damai sejahtera. Walaupun mungkin pada saat kita mengalami, kita tidak mengerti, kita belum melihat. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, kita pasti akan mengatakan, iya, puji Tuhan, ternyata inilah maksud Tuhan ketika saya gagal, ketika saya tidak mencapai apa yang kemudian menjadi cita-cita saya. Bapak Ibu saudara-saudara,
Yang terakhir adalah menghidupi kerahiman Allah. Itu berarti bahwa kita mensyukuri segala nikmat, segala pengalaman-pengalaman yang kita telah alami dalam kehidupan ini. Kemudian kita tentu belajar. Bapak Ibu saudara-saudara, kita belajar dari apa yang terjadi, yang kemudian itu akan memotivasi kita melangkah ke depan. Orang bijak mengatakan yesterday and tomorrow is today. Artinya apa? Apa yang kita alami sekarang adalah akumulasi dari apa yang telah kita kerjakan pada masa lampau. Dan apa yang kita kerjakan pada hari ini merupakan gambaran tentang apa yang akan terjadi pada masa depan. Nah, oleh sebab itu, bagi kita yang telah menerima kerahiman Allah melalui cinta kasih Allah dalam peristiwa Natal dan juga penyertaan Tuhan di tahun yang baru ini, mari Bapak Ibu saudara-saudara, kita menghidupinya itu sambil selalu mengucap syukur kepada Allah akan segala cinta kasih-Nya yang selalu menyertai kita. Dan yang paling terakhir, Bapak Ibu saudara-saudara, mari sebelum kita lebih jauh melangkah di tahun yang baru ini, mari kita melepas pengampunan kepada orang-orang yang mungkin telah menyakiti kita. Dan sebaliknya, kita juga harus mengakui, meminta maaf tidak hanya kepada Tuhan, kepada semua orang-orang yang mungkin terhadapnya kita pernah melakukan hal-hal yang tidak berkenan. Mengapa hal ini penting? Supaya energi kita yang Tuhan anugerahkan di tahun yang baru ini tidak habis pada rasa sakit hati, pada duri dalam daging yang akan mencekoki potensi-potensi yang ada pada kita. Mari kita lepas pengampunan itu supaya kemudian kita berjalan untuk hidup yang baru, lembaran yang baru dengan kasih dan rahmat dari Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.